Baik, sebelum kita membahas mengenai unpread sample, kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Unpread sample atau biasa disebut dengan independent sample dan independent sample t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua grup independen yang berbeda. Konsep dasar uji independent sample t-test. Yang pertama, uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik normal dan homogen. Latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu sebuah sekolah ingin menguji apakah metode pengajaran yang digunakan memiliki pengaruh terhadap hasil ujian siswa. Dua kelas dipilih secara acak untuk diberi dua metode pengajaran yang berbeda. Kelas A menggunakan metode pengajaran tradisional atau ceramah langsung, sedangkan kelas B menggunakan metode pengajaran berbasis proyek atau secara daring. Masing-masing kelas terdiri dari 25 siswa sehingga total sampel adalah 50 siswa. Hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ujian antara kelas A dan kelas B. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Ada perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian antara kelas A dan kelas B. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Sebuah sekolah dalam metode penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai uji matematika antara kelas A dan kelas B. Penelitian ini dengan menggunakan sampel sebanyak 50 responden yang diambil dari kelas A dan B sebanyak 25 orang. Masing-masing kelas dalam uji ini digunakan metode pengajar yang berbeda. Data-data yang didapat sebagai berikut. Adapun data-data dari hasil ujian siswa antara kelas A dan kelas B seperti pada gambar di layar. Dengan masing-masing kelas terdapat 25 sampel, masing-masing kelas A dan B, jadi total sampelnya yaitu 50. Adapun rumusnya yaitu T sama dengan X per 1 kurang X per 2 per akar S1 kuadrat tambah S2 kuadrat per N1 N2, di mana X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata skor untuk masing-masing kelompok, dan S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi masing-masing kelompok, di mana M1 dan M2 adalah rata-rata nilai ujian kelas A dan kelas B. S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi nilai-nilai ujian kelas A dan kelas B. N1 dan N2 adalah jumlah siswa dalam masing-masing kelas, atau 25 siswa per kelas. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan uji SPP statistik. Yang pertama, menginput volume labels. Selanjutnya, data yang telah diinput itu pilih analyze, kemudian klik conference, lalu pilih independent sample t-test. Pada kotak dialog input hasil ujian matematika ke teks variabel. Kemudian kelas dipindahkan ke grouping variabel lalu klik OK. Selanjutnya, hasil dari perhitungan output SPSS, yakni untuk uji independen sampel t-test, ada dua output. Yang pertama ini grup statistik. Grup statistik menjelaskan tentang statistik deskriptif dari penelitian yang sudah diinput di SPSS, yang mana di kelas A dan di kelas B mempunyai jumlah sampel yang sama, yaitu 25 sampel, dan MEAN itu nilai rata-rata untuk kelas A itu sebesar 79.1.200 dan di kelas B sebesar 88.8.800. Dan di sini
Juga dijelaskan mengenai standar deviasi dan standar enrollment. Nah, selanjutnya, dari awal kita mencari apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika untuk kelas A dan kelas B dengan cara melihat output independent sample t-text. Nah, dari hasil pengolahan data dengan SPSS diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,01, artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika hasil uji SPSS menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,01, yakni kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji tersebut terdapat perbedaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tersebut. Berdasarkan hasil analisis t-text, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengajaran tradisional dengan berbasis proyek terhadap nilai ujian siswa. Sekian.